sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam. Karena kita semua dapat berkumpul di kelas kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad yang mana syafaatnya mudah-mudahan kita dapatkan di yaumil nanti. Amin. Ya, sebelum kita mulai presentasi pada pagi hari ini, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Ardiansyah selaku pemateri pertama dan sekaligus moderator, dan ada anggota Antolina selaku pemateri ketiga, dan Reni Apriani selaku pemateri kedua. Kami dari kelompok 10 ingin membawakan sebuah materi yang berjudul konsep sensori motor. Untuk mengefisienkan waktu, ayo kita mulai presentasi pada hari ini. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu yang pertama ada pengertian proses sensori motoris. Proses sensori motoris adalah sebuah proses yang masuknya terlaksana melalui alat indera ke otak, kemudian kembali melalui saraf motoris yang berakhir dengan perbuatan proses sensoris yang disebut pengamatan, yaitu berjalan mengenal benda-benda di sekitar dengan menggunakan alat indera. Ya, kalau kita kehidupan sehari-hari, teman-teman, kita proses indera kita ketika kita melihat sebuah kursi, itu dari indera penglihatan kita akan menangkap yang namanya kursi. Dan selanjutnya ada pengamatan terjadi pada saat stimulus atau rangsangan mengenai indera dan menghasilkan kesadaran dan pikiran. Berarti kita sadar bahwasanya kita itu melihat sebuah kursi. Kalau kita kenapa ketemu kursi itu tadi sakit. Proses awal dari pengamatan disebut dengan perhatian, sedangkan proses akhir disebut dengan persepsi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita melihat suatu benda, kita sudah bisa berpikir bahwasanya benda itu tersebut berbentuk kursi dari sebuah kayu. Persepsi merupakan bentuk pengalaman yang belum disadari sebelumnya, sehingga individu belum mampu membedakan dan melakukan pemisahan apa yang dihayati. Jadi mungkin seperti menghayal, teman-teman. Persepsinya ketika kita menghayal menjadi seorang dermawan, mungkin ya. Terus selanjutnya ada nomor 2, yaitu organ tubuh yang penting pada manusia. Pada manusia umumnya memiliki beberapa jenis indera. Yang pertama itu visual, yaitu penglihatan. Tiap indera merespon terhadap energi fisik tertentu, dan untuk penglihatan energi fisiknya adalah cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik atau energi yang dihasilkan oleh osilasi materi bermuatan listrik dan masuk ke rangkaian sinar kosmik, sinar X, sinar ultraviolet, dan indera merah, serta gelombang radio dan televisi. Sistem visual manusia terdiri dari mata, beberapa bagian di otak, dan jalur yang menghubungkannya. Mata memiliki 2 sistem. Yang pertama ada untuk membedakan citra, dan yang lain untuk mentransduksi citra ke impuls fisik. Nah, ketika kita melihat atau di suatu benda di tempat terang seperti ini, itu mata akan berfungsi, teman-teman. Kalau dia mati lampu, itu otomatis mata kita tidak bisa melihat, karena tadi salah satu fungsi cahaya itu tadi untuk membantu kita melihat suatu benda. Dan yang kedua ada auditories atau pendengaran. Pendengaran adalah salah satu cara utama untuk memperoleh informasi tentang lingkungan bagi sebagian besar manusia. Salah satunya adalah ketika teman-teman ada motor datang, itu motornya belum sampai di depan kita, itu kita sudah bisa membedakan bahwasanya itu adalah sebuah motor. Bagi sebagian besar manusia, pendengaran merupakan saluran utama untuk berkomunikasi dan sarana untuk mendengarkan musik. Maksudnya untuk sarana berkomunikasi, ketika kita berbicara dengan sesama jenis kita atau lawan jenis kita, itu membutuhkan yang namanya pendengaran. Kalau tidak ada pendengaran, proses terjadinya komunikasi itu tidak akan berjalan lancar. Untuk mendengarkan musik tadi ya seperti kehidupan kita sehari-hari, itu seperti kebutuhan jiwa kita ya teman-teman. Kalau
Penciuman merupakan indera yang paling penting dan paling primitif. Penciuman memiliki saraf langsung ke otak dibandingkan dengan indera lainnya. Reseptornya yang berada di rongga hidung berhubungan langsung ke otak tanpa sinaps dan reseptor tanpa tamen. Lebih tepatnya sehingga terpapar langsung dengan lingkungan. Misalnya kita mencium suatu benda atau suatu bau, itu langsung merespon ke otak. Kita misalnya mencium bau bangke, kita langsung bisa merespon bahwasanya itu bau bangke atau tidak sedap. Dan yang keempat ada pengecapan. Stimulus untuk pengecapan adalah substansi yang larut dalam saliva yang merupakan cairan yang mirip seperti air garam. Sensitivitas terhadap stimulus pengecapan berbeda dari satu bagian lidah dengan bagian lainnya. Sensitivitas terhadap stansiasi dan manis paling baik di dekat ujung lidah, asam paling baik. Iya, itu maksudnya tadi teman-teman, ketika kita merasakan, kita anggap kita makan bakso ya teman-teman, itu lidah akan merespon bakso itu kurang asin kah, kurang manis kah, atau kurang pedas kah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya ada rekan saya Reni Apriani. Kepada Reni Apriani, disilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengecapan. Stimulus untuk pengecapan adalah substansi yang larut dalam saliva yang merupakan cairan yang mirip seperti air garam. Sensitivitas terhadap stimuli pengecapan berbeda dari satu bagian lidah dengan bagian lainnya. Sensitivitas terhadap substansi asin dan manis paling baik di dekat ujung lidah. Asam paling baik di sepanjang sisi lidah, dan pahit paling baik dilihat dari langit-langit lunak. Susunan genetik dan pengalaman masa lalu mempengaruhi pengecapan. Contohnya itu ada sebagian orang mendeteksi rasa pahit di dalam kafein dan sakarin, sedangkan kebanyakan yang tidak. Perbedaan antara satu individu dengan individu lainnya tampaknya ditentukan secara genetik. Yang kelima, di sini saya menjelaskan indera kulit. Seringkali sentuhan dianggap sebagai sensasi tunggal. Sentuhan mencakup tiga indera kulit yang berbeda. Satu, berespon terhadap tekanan. Yang kedua itu ada terhadap temperatur, dan yang ketiga itu terhadap nyeri. Ada yang ketiga ini ada fungsi dari sistem sensoris tubuh. Pada dasarnya fungsi sensoris tubuh adalah menyeleksi seluruh stimulus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ada tiga fungsi sistem sensoris tubuh, yaitu yang pertama ada menempatkan manusia berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua itu fungsi proteksi atau mempertahankan diri dari bahaya. Dan yang terakhir itu ada sebagai proses pemasukan informasi. Yang keempat, di sini saya menjelaskan pengertian dari motorik. Nah, motorik itu dapat didefinisikan sebagai suatu proses, peristiwa, laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh, baik secara fisiologis maupun secara psikis, yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Nah, ada juga faktor-faktor dari motorik, yaitu yang pertama itu ada otot, yang kedua ada saraf, dan yang terakhir ada otak. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, ucapkan terima kasih kepada rekan saya Reni Apriani. Untuk materi selanjutnya ada rekan saya Aluna Apriana. Kepada Aluna Apriana, disilakan. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi sensoris motoris. Proses sensoris akan berlangsung dengan baik apabila memenuhi faktor. Nah, yang pertama faktornya itu kesadaran indera yang sehat dan sempurna yang akan mempengaruhi kesempurnaan proses sensoris. Faktor yang kedua yaitu perhatian yang tertuju pada objeknya yang memudahkan persepsi. Dan apabila perhatian kurang akan mengganggu konsentrasi sehingga
sama diteruskan melalui saraf motorik menuju efektor. Nah, yang selanjutnya yaitu gangguan karena proses sensoris motoris. Ada 4 jenis gangguan yang dapat mempengaruhi perilaku akibat penyimpangan proses sensoris. Yang pertama itu ada osilasi. Osilasi ini terjadi karena perhatian atau pengamatan yang mudah beralih sehingga menyebabkan kesan yang selalu berubah. Yang kedua ada ilusi. Ilusi ini terjadi karena kesalahan persepsi sehingga terjadi kesalahan kesan atau kesalahan pengamatan. Yang kedua ada halusinasi. Halusinasi ini terjadi bila yang bersangkutan memiliki kesan tertentu akibat kesalahan pengamatan tanpa objektivitas penyinggaan dan tidak disertai stimulus fisik yang kuat. Yang keempat itu kamuflase. Kamuflase itu terjadi apabila dalam suatu objek dibuat sedemikian rupa sehingga rangsangannya menyerupai rangsangan latar belakang. Nah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perilaku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.